Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cenitnit. Halo, apa kabar buat semuanya? Di kesempatan kali ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan di air yang mengalir serta jauhi kerumunan. Di video kali ini saya hanya ingin berbagi informasi terkait jadwal pencairan dana BOS tahap 1 untuk tahun 2021. Sebelumnya, terus dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Jika kita melihat di portal boskemendikbud.go.id, di sana terdapat informasi penting, yaitu status sekolah yang belum lapor dan rekening belum verifikasi. Di sini masih banyak sekali informasi-informasi yang bisa Bapak dan Ibu lihat. Ada SK Satuan Penerima BOS, kemudian juga ada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler tahun 2021. Namun, saya hanya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengetahui besaran jumlah dana yang akan diterima oleh sekolah Bapak dan Ibu semua dari portal boskemendikbud.go.id ini terkait dengan jumlah peserta didik yang kurang dari 60 orang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di tahun 2021 Kementerian Pendidikan memberikan dua variabel untuk penentuan jumlah satuan biaya untuk setiap siswa. Variabel tersebut adalah indeks kemahalan konstruksi dan juga indeks peserta didik. Nah, artinya jumlah yang dikeluarkan oleh kementerian itu berdasarkan indeks kemahalan konstruksi berasal dari Badan Pusat Statistik. Nah, kemudian jumlah peserta didik itu berasal dari data pokok pendidik. Saya mengutip dari Permendikbud nomor 6 tahun 2021 terutama mengenai syarat sekolah penerima dana BOS reguler ini. Yang salah satu poinnya di dalamnya adalah itu menerangkan yaitu memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Namun, Bapak dan Ibu, ternyata jumlah peserta didik paling sedikit 60 selama 3 tahun itu dikecualikan bagi sekolah terintegrasi SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. Nah, lalu apa sebetulnya sekolah terintegrasi itu? Nah, kita akan mencoba membahasnya di kesempatan kali ini ya. Sekolah integrasi adalah sekolah yang setiap jenjangnya itu ada di satu tempat dan berada di bawah satu organisasi, misalkan yayasan ataupun juga lembaga-lembaga lain ataupun juga organisasi lain begitu. Misalkan begini, SD-nya di sana, SLTP-nya di sana, kemudian juga SLTA-nya di sana. Itulah yang disebut dengan sekolah terintegrasi. Artinya tiap tingkatan itu berada di satu titik lokasi di sana dengan di bawah naungan organisasi atau lembaga yang sama. Itulah yang disebut dengan sekolah terintegrasi. Nah, yang kemudian ini yang poin yang keduanya adalah sekolah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Artinya sekolah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian itu bisa saja merupakan daerah yang berada di wilayah 3T misalkan, ataupun juga daerah yang berada di kawasan bencana alam misalkan, ataupun juga hal-hal lain yang menyebabkan bahwa daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah khusus. Persyaratan tadi itu tidak berlaku untuk sekolah terintegrasi dan juga sekolah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, kemudian kita akan mencoba melihat di portal Boskemendikbudnya seperti apa. Apakah betul sekolah yang mempunyai siswa kurang dari 60 itu dan berada di daerah wilayah 3T itu siswanya akan dinaikkan menjadi 60 siswa atau tidak. Sementara di Permendikbud ini mengatakan bahwa jumlah siswa yang kurang dari 60 itu akan ditarik ke 60 dan dikalikan dengan satuan biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan beberapa hari kemarin. Nah, Bapak dan Ibu, kita langsung masuk ke portal boskemendikbud.go.id. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat dan bisa memastikan apakah sekolah Bapak dan Ibu berapa jumlah uang yang akan diterima oleh sekolah Bapak dan Ibu di tahap 1 dan di tahap kedua ini. Dan apakah sekolah Bapak dan Ibu itu
termasuk di dalam kondisi wilayah 3T atau tidak gitu ya. Kita akan mencoba dan kita akan masuk di dalam aplikasi portal BOS Kemendikbud ini. Mari kita langsung masuk. Di sini kita lihat ada di kolom beritanya di sini daftar sekolah tahap 1 rencana gelombang 2 tahun 2021 dengan kriteria belum lapor dan atau rekening belum terverifikasi. Ini masih banyak sekali begitu rekening-rekening sekolah yang belum terverifikasi. Mungkin ini juga salah satunya terlambatnya pencairan dana BOS tahap 1 untuk tahun 2021. Lalu pertanyaannya adalah kapan kira-kira pencairan dana BOS tahap 1 ini begitu ya. Saya mencari di berbagai media online. Itu ada yang mengatakan katanya bahwa untuk BOS tahap 1 direncanakan itu bulan Maret begitu. Nah, padahal ketika kita melihat time frame yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, harusnya dana BOS tahap 1 itu dikeluarkannya itu bulan Februari paling cepat. Namun entah apa yang terjadi sehingga penyaluran dana BOS tahap 1 ini sampai hari ini Jumat tanggal 26 Februari 2021 belum juga keluar. Tapi direncanakan katanya bulan Maret, mudah-mudahan di minggu depan ya dicairkan begitu. Kita akan mencoba masuk di menu beranda. Apakah ini di sini kita akan mencoba masuk di menu penyaluran atau laporan RKUN dulu. Kita akan mencoba masuk di sini di menu laporan RKUN di sini. Ini masih tetap kosong, artinya belum ada penyaluran sama sekali. Namun kita mencoba masuk di laporan penyaluran di sini. Apakah sudah ada atau tidak ada? Bapak dan Ibu, kita lihat di sini, jika memang sekolah Bapak dan Ibu siswanya kurang dari 60, ini bisa dicek dari sini, gitu ya. Kita masuk di tahun 2021 sini. Kemudian provinsinya, saya coba di Jawa Barat. Kemudian ini Kabupaten Garut. Lalu kita akan mencoba di filter ya, di sini. Nah, ini masih kosong, masih nihil. Namun coba lihat di beberapa kecamatan yang ingin Bapak Ibu cek begitu ya. Misalkan kalau saya mencontohkan ini di Kabupaten Garut begitu. Saya mencoba di sini di Kecamatan Cisewu. Nanti Bapak dan Ibu ini akan diarahkan ke halaman seperti ini. Daftar sekolah penerima BOS begitu. Untuk tahap 1 begitu ya. Dan di sini Bapak dan Ibu bisa melihat besaran angka ataupun juga rencana uang yang akan diterima oleh Bapak dan Ibu. Yang ini baru rencana begitu ya. Rencana uang yang akan diterima oleh Bapak dan Ibu di sini. Nah, kemudian di sini juga ada laporan penggunaan dana. Laporan penggunaan dana di sini belum, karena memang pencairannya juga belum dilaksanakan begitu ya. Artinya operator dan tim pengelola BOS belum bisa melaporkan. Yang saya menjadi pertanyaan besar adalah di kecamatan saya itu terdapat beberapa sekolah yang memang jumlah siswanya itu di bawah 60 begitu. Saya mencoba mencari atau juga saya mencoba mengecek sekolah tersebut apakah itu ditarik ke 60 atau tidak begitu. Nah, di sini misalkan ini SDN 4 Cikarang, itu siswanya itu kurang dari 60. Tapi di sini ini ditarik ke 60 gitu ya. Berbeda dengan sekolah SDN 2 Cisewu di sini. Ini masih tetap angkanya 54, padahal jumlah peserta didiknya itu sama, kurang dari 60. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti ini? Sementara jika kita mengutip dari peraturan Kemendikbud tadi bahwa sekolah yang berada di kawasan 3T misalkan terintegrasi dan sebagainya, maka itu akan ditarik ke 60. Nah, kenapa pertanyaannya adalah kenapa SDN 2 Cisewu ini angkanya tetap 54 peserta didiknya. Penerimanya 54. Selidik punya selidik, ternyata Bapak dan Ibu untuk mengetahui jawaban itu, Bapak dan Ibu harus masuk ke data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi begitu ya, untuk memudahkan Bapak dan Ibu mengecek apakah sekolah Bapak dan Ibu itu kondisinya seperti apa. Nah, kita langsung masuk di sini di data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu. Masuk di sini di menu Data Master di sini. Kemudian kita lihat data wilayah ini. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa menemukan jawabannya. Kenapa sekolah Cisewu 2 tadi itu siswanya penerima BOS-nya masih tetap 54 tidak 60. Setelah masuk di sini, Bapak dan Ibu tinggal pilih provinsi dan kabupaten serta kecamatan. Nanti kondisinya akan seperti apa? Saya akan mencari
nama SDN Cisewu 2. Kita coba cari di sini di Jawa Barat. Nah, ini masuk lagi ke sini. Kemudian saya cari di Kabupaten Garut di sini dan masuk di Kecamatan Cisewu. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa mengetahui kondisi atau status wilayah Bapak dan Ibu. Ya, ini ada status wilayahnya berkembang. Ada juga status wilayah yang maju ini. Artinya ketika status wilayah ini maju, berarti ini tidak termasuk daerah khusus begitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya, kenapa sekolah saya siswanya di bawah 60 tapi tetap tidak ditarik ke 60. Ini jawabannya. Bapak dan Ibu nanti bisa cek sendiri status wilayah Bapak dan Ibu semua. Inilah jawaban kenapa SDN 2 Cisewu ini siswanya masih tetap 54 yang akan disalurkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui data referensi ini, nanti linknya akan saya di deskripsi. Nanti Bapak dan Ibu bisa cek sendiri begitu ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.